Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik terpadu. Definisi pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif yang menyenangkan. Jadi, pembelajaran tematik yang terpadu ini lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik. Konsep pembelajaran tematik, pertama di sini ada peserta didik kelas 1 dan 2, kemudian kelas 3 SD berada pada rentangan usia dini yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan, sehingga pembelajaran masih bergantung pada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialaminya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 1, 2, dan 3 SD yang terpisah menjadi beberapa mata pelajaran akan menyebabkan kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik. Terdapat permasalahan pada kelas awal 1, 2, dan 3 antara lain adalah tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah. Jadi, penyebab dari banyaknya anak yang mengulang pada kelas 1, 2, dan 3 itu dikarenakan anak itu belum siap untuk menerima pembelajaran secara terpisah. Selanjutnya, tujuan tematik terpadu. Yang pertama, mudah memutuskan perhatian pada satu tema untuk memusatkan suatu tema tertentu. Yang kedua, mempelajari dan mengembangkan berbagai kompetensi dalam satu tema yang sama. Nomor 3, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa. Jadi supaya lebih baik lagi dalam mengaitkan pelajaran yang lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian yang kelima, lebih bergairah karena mereka itu berkomunikasi dengan situasi yang lebih nyata. Dan yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna. Makna dari belajar karena materi yang diberikan dalam konteks tema yang jelas. Kemudian yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu. Jadi guru dapat mempersiapkan sekaligus dan dipraktekkan itu dalam beberapa kali pertemuan. Kemudian yang terakhir, budi pekerti dan moral sesuai dengan situasi dan kondisi. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu, guru harus mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan. Kemudian kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan, dapat diajarkan sendiri. Kemudian direct experiences pada peserta didik dan pembelajaran tematik dalam silabus bukan urutan pembelajaran. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar, indikator, dan isi mata pelajaran, akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Yang kedua, peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna karena isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan materi akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Ya, dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Implikasi pembelajaran tematik. Di sini ada guru, peserta didik, sarana prasarana, kemudian sumber belajar dan media, pengaturan ruang kelas, dan juga pemilihan metode. Implikasi, yang pertama ada implikasi bagi guru. Guru harus kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi peserta didik. Juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Sedangkan implikasi bagi peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk belajar secara individual atau pasangan, kemudian juga kelompok kecil ataupun klasikal.
Peserta didik harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Dan implikasi terhadap sarana, prasarana, dan juga sumber belajar. Di sini memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir, dibutuhkan buku khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Kemudian yang keempat, ada implikasi terhadap peraturan ruangan. Jadi ruangan perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetap, tapi dapat duduk di tikar atau karpet. Kemudian kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang terakhir ada alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Yang terakhir terhadap pemilihan metode. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi metode, misalnya demonstrasi, simulasi, tanya jawab, diskusi, dan juga yang lainnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.